Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Meliliana, NPM 174100043, kelas 6B, mahasiswa PBSI Ugris. Saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Analisis Kesalahan Ejaan pada Teks Cerita Inspiratif kelas 9 SMP Negeri 20 Semarang tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan PPT dari makalah tersebut. Ini dia, judulnya adalah Analisis Kesalahan Ejaan pada Teks Cerita Inspiratif peserta didik kelas 9 SMP Negeri 20 Semarang. Latar belakang. Cerita inspiratif biasanya ditulis menggunakan bahasa sehari-hari. Karena menggunakan bahasa sehari-hari, tentunya ejaan yang digunakan banyak yang kurang tepat. Ketidaktepatan ejaan ini dapat berupa ketidaktepatan ejaan dalam penulisan huruf kapital, penulisan kata depan, dan penulisan tanda baca. Kurangnya pemahaman peserta didik mengenai pentingnya ejaan dalam kehidupan sehari-hari perlu diajarkan kepada peserta didik agar lebih menguasai dan memahami ejaan bahasa Indonesia. Di samping itu, dengan menguasai ejaan bahasa Indonesia, peserta didik dapat membedakan bahasa baku dan tidak baku. Rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara menganalisis kesalahan ejaan pada teks cerita inspiratif peserta didik kelas 9 SMP Negeri 20 Semarang tahun ajaran 2020-2021. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kesalahan ejaan pada teks cerita inspiratif peserta didik kelas 9 SMP Negeri 20 Semarang tahun ajaran 2020-2021. Manfaatnya yaitu yang pertama, dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menulis dengan baik dan benar. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan peserta didik tentang apa saja kesalahan berbahasa itu. Kemudian, pembahasan. Terdapat 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Di antara 4 keterampilan berbahasa tersebut, terdapat salah satu keterampilan yang sulit dikuasai, yaitu keterampilan menulis. Menurut Ayudhya, Edi, dan Budi 2016 halaman 35. Karena menulis membutuhkan penguasaan tata bahasa, pembendaharaan kata, dan mempunyai kemampuan untuk menuangkan ide atau gagasan dalam bentuk tulisan. Selain itu, menulis merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat produktif dan ekspresif. Oleh karena itu, jika seseorang ingin membuat tulisan dengan baik, berarti ia telah menguasai tata bahasa, kebendaraan kata, dan mampu menuangkan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan. Kesalahan berbahasa umumnya disebabkan oleh faktor kompetensi, artinya peserta didik belum memahami sistem linguistik bahasa yang digunakan. Maka dari itu, dalam menghadapi persoalan ini sangat diperlukan upaya untuk meminimalkan kesalahan berbahasa dalam teks cerita inspiratif peserta didik. Hal ini dapat tercapai dengan cara mengkaji secara mendalam seluk-beluk kesalahan tersebut. Pengkajian segala aspek kesalahan berbahasa itu yang disebut analisis kesalahan berbahasa. Menurut Oktaviani, Fehmi Muhammad Rohmadi, dan Purwadi 2018 halaman 96. Menulis teks cerita inspiratif merupakan salah satu keterampilan menulis yang diajarkan pada peserta didik kelas 9 di SMP Negeri 20 Semarang. Akan tetapi, masih banyak dijumpai kesalahan berbahasa dalam teks cerita inspiratif karya peserta didik. Kesalahan ejaan meliputi pemakaian huruf, yaitu huruf vokal dan huruf konsonan. Yang kedua, pemakaian huruf kapital atau huruf miring. Kemudian yang ketiga, penulisan kata, yang meliputi kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, kata depan, kata ganti, partikel, singkatan akronim, dan lambang bilangan. Kemudian yang keempat,
penulisan unsur serapan. Dan yang kelima, pemakaian tanda baca, yaitu meliputi tanda titik, tanda koma, tanda pisah, dan tanda petik. Kesalahan kalimat meliputi 1. Kekurangan unsur kalimat, 2. Kalimat, dan yang terakhir kalimat ambigu. Apabila bahasa baku dan tidak baku dapat dikuasai peserta didik, maka diharapkan peserta didik dapat membedakan mana kata yang baku dan tidak baku pada sebuah kata atau kalimat. Teks cerita inspiratif merupakan salah satu jenis teks cerita narasi. Teks cerita inspiratif ini memiliki fungsi yang dapat menginspirasi bagi pembaca. Oleh karena itu, dengan adanya kajian mengenai ketidaktepatan ejaan, diharapkan selain peserta didik dapat membedakan bahasa baku dan tidak baku, peserta didik juga dapat menulis karangan yang bersifat menginspirasi dengan tulisan yang baik dan benar. Kemudian penutup. Simpulannya yaitu kurangnya pemahaman peserta didik mengenai pentingnya ejaan dalam kehidupan sehari-hari perlu diajarkan kepada peserta didik agar lebih menguasai dan memahami ejaan bahasa Indonesia. Di samping itu, dengan menguasai ejaan bahasa Indonesia, peserta didik dapat membedakan bahasa baku dan tidak baku. Apabila bahasa baku dan tidak baku dapat dikuasai serta dipahami peserta didik, diharapkan peserta didik dapat membedakan mana kata baku dan tidak baku pada sebuah kata atau kalimat. Teks cerita inspiratif merupakan salah satu jenis teks cerita narasi. Teks cerita inspiratif ini memiliki fungsi dapat menginspirasi bagi pembaca. Oleh karena itu, dengan adanya kajian mengenai ketidaktepatan ejaan, diharapkan peserta didik dapat membedakan bahasa baku dan tidak baku, dan juga dapat menuliskan karangan yang bersifat menginspirasi dengan tulisan yang baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.